Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Novita Azahra, channel yang tepat buat kamu yang mau memahami tentang matematika. Simak video berikut ya. Kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah suatu metode pembuktian ya yang berkaitan dengan bilangan asli. Jadi prinsipnya adalah kita misalkan ada suatu pernyataan ya, pernyataan PN yang berkaitan dengan N, maksudnya adalah bilangan asli. Jadi pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli kita bisa gunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikannya. Nah, jika memenuhi dua syarat berikut, jadi P0-nya benar, PN0-nya benar, kemudian untuk PK-nya benar mengakibatkan PK tambah 1 benar, akibatnya PN benar untuk setiap N elemen N ya. Jadi kita harus memenuhi dua kriteria ini. Nah, sebagai contoh, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 3 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai polanya itu adalah 8N dikurang 5, itu akan sama dengan 4N kuadrat dikurang N. Nah, kita mulai membuktikannya ya. Jadi kita definisikan dulu apa PN-nya. PN-nya adalah 3 ditambah 11 ditambah dan seterusnya gitu ya, sampai 8N dikurang 5 itu sama dengan 4N kuadrat dikurang N. Untuk ini berlaku untuk setiap bilangan asli, atau dari awal boleh PN-nya ini saya bikin di sini aja ya, untuk setiap N elemen N. Nah, untuk kondisi awal berarti untuk P1-nya. Apakah P1 benar? Coba kita lihat. Kalau P1 berarti ganti N-nya dengan 1. N-nya dengan 1 berarti cuma sampai di sini saja ya. Ini kan saat N sama dengan 1 sama dengan 2, boleh juga dimasukkan ke sini ya, karena ini adalah bentuk dari polanya. Rumus dari deret ini ya. Jadi kalau kita masukkan N sama dengan 1, dapatnya adalah 3 sama dengan 4 kali 1 kuadrat dikurang 1. Jadi sama dengan 4 dikurang 1, benar ya, 3 sama dengan 3. Ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita andaikan. Jadi misalkan kita punya PK yang benar ya. Andaikan PK benar. Seperti apa sih PK benar itu? Yaitu 3 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai N-nya sama dengan K, yaitu 8K dikurang 5. Nah, ini harusnya sama dengan PK kuadrat dikurang N ya, karena kita sudah andaikan dia benar. Akan kita tunjukkan PK tambah 1-nya benar. Seperti apa PK tambah 1 itu? Yaitu adalah 3 ditambah 11 dan seterusnya sampai tentunya diganti dengan K-nya diganti dengan K tambah 1 gitu ya. Nah, kita kurung begini, sama dengan 4 kali K tambah 1 dikuadratkan dikurang K tambah 1 ya. Nah, untuk membuktikan ini benar, sebenarnya kita beranjak dari yang sudah diketahui benar atau sudah dimisalkan atau diasumsikan dia benar ya. Jadi buktinya kita bergerak dari sini, yang sudah dinyatakan benar ya. Kita salin dulu. Ini kan katanya sama dengan 4K kuadrat dikurang bukan K ya, bukan N, harusnya adalah K ya. Nah, selanjutnya kita kan mau ke arah PK tambah 1 ya. Nah, ini kan untuk yang K. Berarti bagaimana untuk yang K tambah 1? Tentu ditambahkan kan ya barisannya ini. Jadi abis ini nanti adalah ini ya enggak? Nah,
begitu ya. Nah, selanjutnya Ibu bikin di sini sama dengan apa? Nah, sampai sini saja dia sama dengan ini kan, 4K kuadrat dikurang K, sampai sini. Nah, karena kita sudah menambahkan ini, ya sudah, kita tambahkan dengan 8K tambah 1 dikurang 5 ya. Tujuannya apa? Kita akan membuat ini sudah sama ya, kalau ruas kiri yang mau dibuktikan sudah sama sampai di sini. Nah, kita akan jadikan yang bentuk ruas sebelah kanan ini menjadi ini. Oke, sudah, kita tinggal lanjutkan saja ini, kita bawa ke sini ya. Atau masih di sini deh. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sana ya, boleh kita jabarkan dulu. 4K kuadrat dikurang K ditambah 8K ditambah 8 dikurang 5 ya. Terus kita jabarin lagi, kalau di sini sempat deh dijabarin lagi. Oke, dioperasikan ya. 4K kuadrat ini min 1 ditambah 8 jadinya 7K, ini 8 ditambah dikurang 5 adalah 3 gitu ya. Nah, kita nih mau ngarahin ke K tambah 1 dikuadratkan. Kira-kira kalau bentuk ini K tambah 1 dikuadratkan, K tambah 1 dikuadratkan itu adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ya. Yang kita punya K kuadrat ditambah 7K, 4K kuadrat ditambah 7K. Ini sebentar deh, kalau bikin 4 berarti begini ya, berarti ada 4K kuadrat ditambah 8K ditambah 4. Sementara yang kita punya adalah 4K kuadrat ditambah 7K, berarti masih kurang 1 kan ya. Kelebihan 1 kalau kita mau jadikan bentuk ini, jadi dikurang K. Oke. Nah, kemudian di sini itu kita ya kurang K ya. Di sini adalah min 3. Sementara yang kita kalau bentuknya dibikin begini itu adalah tambah 4. Berarti harus diapain supaya dia jadi min 3? Harus ini ada yang salah hitung enggak ya? Ini enggak kurang ya, ini tambah ya. Ini ya, dari 8 kurang 5 sama dengan ini tambah 3. Nah, ini dia tambah 4, berarti harus kita kurangin 1. Ya, karena kita maunya di sini cuman sampai tambah 3. Ya. Kemudian dari situ kita dapatkan, nah, keluarkan ini, jadinya ini masuk ke dalam, ini min ya, min 1 dibagi min itu nanti jadi tambah. Apakah sudah sama dengan ini? Oh, sudah, berarti juga benar ya. Jadi diperoleh ya, diperoleh, ini kita tulis lagi panjang-panjang, diperoleh ini sampai sini ya, kita potong sampai sini, kita bikin ujungnya saja ya, kita salin yang ini ya, sama dengan 4K tambah 1 dikuadratkan dikurang K tambah 1. Ternyata sama dia dengan yang akan kita tunjukkan yang benar itu ya. Berarti sudah terbukti yang untuk langkah induksinya ya. Jadi kita tinggal simpulkan, karena P1 benar ya, P1 benar dan PK benar, kan PK benar ya, mengakibatkan PK tambah 1 juga benar ya kan. Nih, PK tambah 1 kita yang sama ini kita arahkan, ini kan menjadi PK tambah 1 ini ya, PK tambah 1, PK tambah 1 juga benar. Maka berdasarkan prinsip induksinya ya, maka berdasarkan
prinsip induksi matematika PN benar untuk setiap n elemen n ya, atau kita bisa salin ini lagi ya. Jadi dengan kata lain terbukti bahwa untuk setiap n bilangan n berlaku 3 tambah 11 tambah dan seterusnya sampai 8n kurang 5 itu sama dengan 4n kuadrat dikurang n. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh yang berbeda untuk yang pembuktian dengan induksi matematika. Nah, contohnya ini, tunjukkan bahwa untuk setiap n elemen n pangkat 3 ditambah 5n habis dibagi 6. Jadi kita bikin dulu nih PN-nya. Ya, pernyataan matematikanya adalah n pangkat 3 ditambah 5n habis dibagi 6 ya, untuk setiap n elemen n. Jadi untuk membuktikannya kita lihat P1-nya bagaimana. Tentu kita ganti n-nya dengan 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 itu sama dengan berapa? 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah bilangan yang habis dibagi 6. Ya, berarti untuk P1 kita bernilai benar. Nah, andaikan PK benar. Andaikan, kita langsung masuk ke bukti induksinya ya. Andaikan PK benar, yang seperti apa sih PK itu yang benar? PK akan bernilai benar yang model kata-katanya seperti ini. Ini katanya habis dibagi 6, ini diasumsikan dia benar. Nah, sekarang akan ditunjukkan PK tambah 1 juga benar. Yang seperti apa PK tambah 1 itu? PK tambah 1 itu kata-kata kalimat matematikanya itu sama dengan seperti ini. Jadi ganti dia dengan K tambah 1 ya, n-nya diganti dengan K tambah 1. Nah, untuk membuktikannya kita bergeraknya dari sini ya, dari kita pandang ya, bukti kita pandang persamaan kita ini, bukan persamaan yang ini ya. Jadi pandang K tambah 1 pangkat 3 ditambah 5 K tambah 1. Nah, itu kita mau arahkan ke sini ya, karena yang diketahui habis dibagi 6 adalah yang ini ya. Jadi kita perlu menjabarkan dari bentuk ini, bentuk pangkat 3. Ingat ya, pangkat 3 berarti kalau pakai segitiga Pascal ini 1, ini untuk pangkat 2, untuk pangkat 3 1 3 3 1 ya. Jadi kita bikin dulu koefisiennya 1, terus 3 3 1 ya, kita bikin koefisiennya. Kemudian ini pangkatnya selalu dari naik ya, naik dari pangkat 3 2 1 begitu ya. Jadi K pangkat 3, terus satunya nanti berpangkat 0 ya. Terus pangkat K nya selalu berkurang ya. Ini 1 berpangkat 1, ini K nya berpangkat 1, satunya berpangkat 2, ini K nya berpangkat 0, satunya berpangkat 3 ya. Sudah selesai untuk menjabarkan yang K tambah 1 pangkat 3. Nah, kemudian kita tambahkan dengan ini didistributifkan ya, 5K ditambah 5. Oke, tinggal kita selesaikan. Ini jadinya apa? 1 pangkat 0 adalah 1, jadi ini tinggal K pangkat 3, ini 3K kuadrat ditambah 3K ditambah, ini K pangkat 0 adalah 1, berarti tambah 1 ditambah 5K ditambah 5 ya. Nah, tidak usah pusing-pusing melihatnya, kita lanjutkan saja dulu. Kita bikin di sini ya, kita arahkan ke sini. Jadi kita kumpulkan
K pangkat 3 sama ini kan ya, 5K. Berarti yang belum kita masukkan adalah 3K kuadrat ditambah 3K. Ini berapa? Tambah 6. Ya. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan. Tambah 5K, kita kelompokkan dulu. Terus yang ini kita bisa kelompokkan juga. Yang ini, yang 2 ini kita keluarkan begini deh. Nah, K tambah 1 tambah 6. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan masing-masingnya. Yang ini pasti jelas bisa dibagi 6. Ya. Nah, terus ini juga pasti bisa dibagi 6. Sekarang apakah ini bisa dibagi 6? Coba. Bilangan itu habis dibagi 6 kalau dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Ya. Nah, sekarang dia sudah ada 3 di sini, berarti udah pasti bentuk yang ini, bentuk yang 3K, K tambah 1 itu habis dibagi 6. Kalau untuk yang ini habis dibagi 3. Nah, sekarang apakah dia juga habis dibagi 2? Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat bilangan ini, K sama K tambah 1. K dengan K tambah 1. Nah, kalau misalnya K-nya adalah bilangan genap, bagaimana K tambah 1? Adalah bilangan ganjil ya, karena bilangan genap dan ganjil itu dia letaknya bergantian ya. Jadi habis K tambah 1 begitu ya. Jadi habis bilangan genap pasti bilangan ganjil. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya ini K-nya bilangan ganjil, pasti dia bilangan genap ya, yang K tambah 1-nya bilangan genap. Maka bentuk ini ya pasti akan memuat bilangan genap. Sementara berdasarkan sifat dari bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ya, dari situ kita dapatkan ini juga habis dibagi 6 ya, karena bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Sudah. Kemudian berdasarkan sifatnya juga, kalau misalkan suatu bilangan habis dibagi seperti ini ya, habis dibagi 6, ini juga habis dibagi 6, maka jumlah bilangan itu juga habis dibagi 6 ya, sehingga ini juga habis dibagi 6. Nah, bentuk ini adalah habis dibagi 6 gitu ya. Nah, kalau sudah begitu berarti ini benar dong ya. Jadi bentuk ini itu habis dibagi 6, sudah terbukti dia. Jadi terbukti, jadi dengan P1 benar ya, karena P1 benar, terus PK-nya benar, mengakibatkan, jadi kata-katanya sama sih kesimpulannya, mengakibatkan PK tambah 1 benar, maka PN benar untuk setiap n elemen n. Yaitu apa? Yaitu n pangkat 3 ditambah 5n habis dibagi 6 untuk setiap n elemen n. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip induksi kuat. Ya. Seperti apa prinsip induksi kuat? Kita perhatikan yang berikut ini. Misalkan untuk setiap n elemen n, Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan n jika dipenuhi kedua pernyataan berikut, yaitu Pn 0 benar, kemudian ada urutannya juga ya, Pn 0, terus ada Pn 0 tambah 1, dan seterusnya sampai Pk itu mengakibatkan Pk tambah 1 benar gitu ya. Maka untuk Pn itu juga benar untuk setiap n yang besar dari n0 di mana itu adalah bilangan asli.
elemen bilangan asli. Nah, artinya apa? Kalau untuk ada pernyataan matematika yang berkaitan dengan bilangan asli tapi dia pakai tanda pertidaksamaan, itu kita pakai induksi kuat. Nah, contohnya apa? Jadi cara membuktikannya itu dia pertamanya untuk PN0, terus dari PN0 ada lagi setelah PN0 apa PN0 tambah 1 begitu kan sampai ke PK gitu, itu dia dikatakan benar. Terus maka urutan yang berikutnya juga akan benar ya. Jadi sebenarnya prinsip induksi matematika kan dia mulai dari apa kayak berbaris begitu ya. Kalau misalnya 1 udah benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar, dan seterusnya, itu pasti nanti sampai ke N juga akan bernilai benar ya. Itu prinsipnya yang dipakai. Kemudian kita lihat contohnya ya. Pandang barisan berikut. B1 nya sama dengan 1 ya, didefinisikan suatu barisannya. B1 sama dengan 1, B2 nya 1. Kemudian untuk barisan berikutnya yang Bn nya itu sama dengan 2Bn kurang 1 ditambah Bn kurang 2 besar dari, untuk N besar dari 2. Katanya akan dibuktikan bahwa Bn ganjil untuk setiap N elemen N. Nah, kita lihat buktinya. Pertama, kita buat dulu PN-nya. Ya, pernyataannya adalah Bn bilangan ganjil. Apa yang Bn itu? Bn itu adalah rumusnya sama dengan 2 Bn kurang 1 ditambah Bn kurang 2 untuk N-nya besar dari 2, di mana B1 nya sama dengan 1 dan B2 nya sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan langkah awalnya itu kita periksa untuk P yang N0. N sama dengan N0. Jadi untuk N yang besar dari 2 atau bilangan asli yang lebih besar dari 2 itu adalah 3. Jadi kita periksa dari P3. P3 itu artinya berarti B3 yang sama dengan 2 kali B3 dikurang 1 hapus dulu ya. 3 dikurang 1 ditambah B3 dikurang 2. Nah, kita substitusi B3 dikurang 1 2, 3 dikurang 2 1, terus 2, B2 nya itu adalah 1 dan B1 nya juga 1, sehingga diperoleh B3 sama dengan 3. Artinya B3 adalah bilangan ganjil, berarti P3 nya benar ya. Nah, selanjutnya untuk yang seterusnya berarti asumsikan atau andaikan P4 ya, setelahnya P4, P5, P6 dan seterusnya sampai kalau kita mau bikin di sini PK kurang 1 boleh ya, dia sampai PK itu benar. Artinya untuk bilangan-bilangan yang untuk N-nya sama dengan 4, 5, 6 dan seterusnya sampai K, nilai B-nya, BK-nya itu bernilai bilangan ganjil. Nah, sekarang akan kita tunjukkan untuk PK tambah 1 benar. Seperti apa itu kita bisa bikin, nanti kita mau membuktikan B K tambah 1 itu nanti adalah bilangan ganjil ya. Kita lihat buktinya. Pandang BK tambah 1 itu sama dengan, berarti 2 BK kurang K tambah 1 kurang 1 ya, dari sini ya rumus ini, ditambah BK tambah 1 kurang 2. Jadinya apa? Jadi 2BK ya ditambah BK kurang 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bilangan genap ya, pasti bilangan genap karena dia ada 2-nya di sini, pasti bilangan genap. Nah, sementara untuk yang ini bilangan apa? Dia letaknya di mana? Letaknya di sini kan ya. Jadi dia termasuk pada asumsi yang benar ya. Diasumsikan bahwa dia bilangan
ganjil. Kalau sudah ketemu bilangan genap ditambah bilangan ganjil, itu hasilnya akan merupakan bilangan ganjil. Ya, sehingga diperoleh BK tambah 1 itu adalah bilangan ganjil. Ya, sudah terbukti benar. Ya, jadi BK tambah 1-nya benar. Ya, kesimpulannya ya, jadi karena PN0 benar gitu ya, tadi N0 nya kita pilih P3 ya, 3 PN0 benar, terus dari asumsi PK benar gitu ya, PK benar mengakibatkan PK tambah 1 benar, maka terbukti bahwa PN benar untuk setiap N yang besar sama dengan N0 begitu ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk ini adalah bernilai benar. Jadi terbukti pernyataannya bahwa BN adalah bilangan ganjil. Oke. Sekian dari saya penjelasan mengenai induksi matematika. Mudah-mudahan bisa membantu kamu semua dalam memahami materi induksi matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.